Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fatih Mubarok. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2003-13074. Di sini saya akan membahas materi tentang zakat, macam-macam zakat, dan juga kenapa di Indonesia masih belum banyak tentang zakat kecuali zakat fitrah. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Itu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau logat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu, seperti misalnya fakir, miskin, musafir, anak yatim, dan juga yang lain-lain. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan. Di sini ada dalil-dalil zakat yang dari Quran surat At-Taubah ayat 103 sampai 104 yang berbunyi yang khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakunun lahum wallahu samii'un 'alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Surahul Azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, di sini kita masuk ke syarat-syarat zakat. Syarat yang pertama adalah Islam dan juga merdeka. Merdeka dalam arti di sini yaitu kita mampu untuk mengeluarkan zakat dan menyisihkan sebagian harta kita untuk kepada yang lebih berhak. Yang kedua ada balik, dan yang ketiga ada berakal. Oke, kita masuk ke materi tentang macam-macam zakat. Nah, zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk kepada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah kembali ke fitrah. Besarnya zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 so'. 1 so' sama dengan 4 mud dan 1 mud sama dengan 675 gram atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok seperti tepung, kurma, gandum, dan pakit, atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan seperti misalnya nasi atau gandum atau yang lainnya. Dan ini menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Macam zakat yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Dan ini adalah macam-macam harta zakatnya yang tadi sudah disebutkan. Nah, macam zakat yang ketiga ada zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi atau pekerjaan seperti pengacara, arsitek, dokter, pegawai negeri, pegawai perusahaan, TNI, Polri, dan lain-lainnya. Dasar hukum zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Nisabnya disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg gabah atau 524 kg beras. Nah, berikutnya ada zakat perusahaan. Nisabnya adalah setara dengan 85 kg emas, sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, di sini kita masuk ke materi tentang kesadaran masyarakat Indonesia yang rendah akan membayar zakat. Nah, kenapa kesadaran masyarakat Indonesia itu sangat rendah dalam membayar zakat? Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain
tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Basnas atau yang lainnya. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat. Dan kepada siapa zakat dipercayakan untuk disalurkannya. Faktor lainnya lagi yaitu tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal inilah yang saya kira berbeda dengan pajak, yang jika tidak membayarnya bisa dikenakan sanksi. Hampir 20% warga negara muslim Indonesia merupakan masyarakat yang berpenghasilan cukup untuk menjadi muzaki atau misalnya wajib zakat. Jumlah mayoritas tersebut ujarnya didasarkan pada statistik tentang pemeluk atau pengakuan keberagaman dalam KTP. Namun pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Oke, mungkin itulah sedikit materi tentang zakat atau macam-macam zakat dan kenapa masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran yang penuh terhadap pembayaran zakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang memiliki pengetahuan tentang zakat, alangkah baiknya kita mengeluarkan zakat kepada yang lebih berhak agar harta-harta kita lebih suci dan juga berkah pada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Fatih Mubarok, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.